Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Patria Herwanto, Eskep MK selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro, serta teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4D, terdiri dari Aisyah Rizkia, Amelia Putri Ananda, Anissa Dwi Rizky, Jenny Rise, Trianisa Azaharani, Uun Fauziah, Wafa, dan saya sendiri Alifia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang interaksi vitamin dan mineral. Oke teman-teman, jadi mineral dan vitamin ini di dalam tubuh manusia memiliki banyak jenis, dan di antara zat gizi tersebut itu mempunyai hubungan dan interaksi satu sama lain. Jadi terdapat jenis interaksi, yang pertama saling mendukung atau sinergi, selanjutnya netral atau tidak saling mempengaruhi, dan interaksi yang saling menghambat atau disebut juga antagonis. Efek dari interaksi tersebut dapat terjadi pada saat penyerapan atau absorpsi daripada vitamin dan mineral. Boleh next slide? Oke, jadi ini ada penjelasan terkait interaksi antara tiamin dan riboflavin yang akan disampaikan oleh Tria. Kepada Tria dipersilakan. Baik, terima kasih moderator Alif. Di sini saya akan menjelaskan interaksi vitamin dan mineral dari tiamin. Sinergisnya mengatasi kekurangan tiamin mungkin tidak akan terjadi jika kekurangan magnesium tidak ditangani bersama. Magnesium diperlukan untuk mengubah tiamin menjadi bentuk bergantung pada tiamin. Antagonisnya, vitamin B6 dapat menghambat biosintesis tiamin. Riboflavin, antagonis kalsium, dapat membentuk kelat dengan riboflavin menurunkan penyerapan riboflavin. Niacin, antagonis, melengkapi dengan asam nikotinat, mungkin memberikan peningkatan tergantung dosis pada kadar seng, hati, dan penanda antioksidan yang lebih baik, termasuk peroksidasi lipid yang lebih sedikit, penurunan kadar glutathione. Terima kasih, saya kembalikan kepada Alif, moderator. Oke, terima kasih Tria untuk penjelasannya. Jadi itu tadi ya interaksi tentang beberapa vitamin. Oke, lanjut ke vitamin selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya vitamin B5 atau asam pantotenat. Ini berinteraksi dengan vitamin B2, di mana vitamin B5 membantu tubuh memetabolisme vitamin B2. Kekurangan vitamin B5 dapat menyebabkan masalah kulit seperti ruam dan kemerahan pada wajah dan leher. Lalu, vitamin B7. Vitamin B5 berperan dalam produksi biotin dalam tubuh. Kekurangan vitamin B5 dapat menyebabkan defisiensi biotin dan masalah kulit seperti kerontokan rambut dan dermatitis. Lalu, vitamin C. Vitamin B5 meningkatkan penyerapan vitamin C dalam tubuh dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu zinc. Vitamin B5 berperan dalam produksi zinc dalam tubuh. Kekurangan vitamin B5 dapat menyebabkan defisiensi zinc dan masalah kulit, seperti jerawat dan infeksi. Dan yang terakhir adalah magnesium. Vitamin B5 membantu tubuh menyerap magnesium dan meningkatkan fungsi sistem saraf dan otot. Next. Vitamin B6 atau pyridoxine. Yang berinteraksi dengan vitamin B6 adalah vitamin B12, di mana vitamin B6 membantu tubuh memetabolisme vitamin B12
Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan tingkat homocysteine yang tinggi dalam darah, yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung dan saraf. Lalu vitamin B9, vitamin B6 dan asam folat saling berinteraksi dalam metabolisme asam amino yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Kekurangan vitamin B6 dapat mempengaruhi fungsi asam folat dalam tubuh. Lalu vitamin C. Vitamin B6 membantu tubuh menyerap vitamin C dan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Lalu zinc. Vitamin B6 juga membantu tubuh menyerap seng dan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Yang terakhir, magnesium. Vitamin B6 membantu tubuh dalam menyerap magnesium dan memperkuat efek magnesium dalam mengatur kadar gula darah dan tekanan darah. Next. Vitamin B7 atau biotin. Yang berinteraksi ini adalah zat besi, di mana biotin dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dalam tubuh, namun interaksi ini juga tidak signifikan dalam kebanyakan kasus. Lalu, vitamin B12. Biotin dapat mempengaruhi penyerapan vitamin B12. Konsumsi biotin dalam jumlah yang sangat tinggi dapat menghasilkan hasil tes vitamin B12 yang salah dan memicu kondisi defisiensi vitamin B12. Lalu, vitamin C. Biotin dapat mempengaruhi penyerapan vitamin C dalam tubuh, namun interaksi ini tidak signifikan dalam kebanyakan kasus. Lalu selenium. Kombinasi biotin dan selenium dapat membantu mengurangi resiko kanker prostat, dan meningkatkan kesehatan kulit. Dan yang terakhir, chromium. Kombinasi biotin dan chromium dapat membantu mengatur kadar gula darah dan memperbaiki toleransi glukosa. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Renata. Oke, terima kasih Jenny untuk penjelasannya. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada interaksi terkait vitamin B9 serta interaksi pada vitamin B12. Nah, vitamin B9 ini atau sering disebut sebagai folat, berinteraksi antagonis terhadap vitamin B6, vitamin B12, dan zinc. Vitamin B6 sendiri dapat meningkatkan kebutuhan folat, ataupun sebaliknya. Nah, untuk vitamin B12 dengan melengkapi B9 dapat meningkatkan kebutuhan B12 maupun sebaliknya karena keduanya ini memainkan peran kunci dalam siklus metilasi. Kekurangannya dapat meningkatkan kadar homocysteine. Dan yang terakhir ada zinc. Suplementasi B9 atau asam folat ini terutama dalam keadaan defisiensi zinc gitu ya, dapat mengurangi penyerapan zinc melalui pembentukan kelat. Selanjutnya ada interaksi vitamin B12 yang berupa interaksi antagonis terhadap vitamin C dan vitamin B9. Dalam larutan vitamin C, ini bisa menurunkan vitamin B12 terutama ketika terdapat vitamin B1 dan tembaga. Sedangkan pada vitamin B9, suplementasi vitamin B9 ini dapat meningkatkan kebutuhan vitamin B12, ataupun sebaliknya, karena keduanya memiliki peran kunci dalam siklus metilasi. Boleh di next? Oke, teman-teman, selanjutnya adalah interaksi vitamin C, yaitu interaksi sinergis. Pertama, ada tembaga. Jadi, pasca penyerapan, vitamin C ini bisa merangsang penyerapan serta metabolisme dari tembaga. Nah, kekurangan vitamin C bisa menyebabkan gejala kekurangan tembaga. Selanjutnya ada vitamin E. Vitamin C ini meregenerasi tokoferol menjadi bentuk radikal tokoferoksil, yang merupakan bentuk antioksidan aktif dari vitamin E. Berikutnya ada vitamin A. Pemberian vitamin C kurang dari 250 mg per kilogram dapat meningkatkan konversi beta-karotin menjadi vitamin A. Dan yang terakhir ada zat besi. Vitamin C bisa mengatur penyerapan dan metabolisme zat besi. Next. Nah, kalau yang ini adalah interaksi antagonis dari vitamin C. Yang pertama ada tembaga. Jadi ketika kadar vitamin C ini tinggi, bisa menghambat penyerapan tembaga. Kemudian ada vitamin B12. Dalam larutan berair gitu ya, vitamin C ini bisa menurunkan vitamin B12, terutama dengan B1 dan tembaga. Berikutnya ada selenium.
bisa mengubah natrium selenit menjadi unsur selenium yang bisa menghambat penyerapan, terutama jika suplemen dikonsumsi dalam perut kosong. Dan yang terakhir ada zat besi. Kelebihan vitamin C bisa meningkatkan risiko kelebihan zat besi. Oke, selanjutnya terkait interaksi vitamin A, D, dan E yang akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu vitamin A. Jadi vitamin A ini bersinergi dengan Fe, zinc, dan iodin. Pada Fe, vitamin A terlibat dalam transportasi zat besi dari hati dan atau penggabungan zat besi ke dalam eritrosit. Selanjutnya, Fe dilakukan untuk mengubah vitamin A menjadi retinol. Dengan zinc, vitamin A itu zinc berperan dalam metabolisme vitamin A pada sintesis RBP. Suplementasi vitamin A dan zinc dapat menurunkan risiko infeksi, meningkatkan pertumbuhan, dan menjaga kesehatan mata pada anak. Pada iodin, vitamin A terlibat dalam penyerapan iodin. Oleh sebab itu, vitamin A berkaitan dengan metabolisme tiroid hingga defisiensinya dapat mengakibatkan hipotiroidisme. Vitamin A berhubungan antagonis dengan vitamin D dan vitamin K. Dengan vitamin D, kadar vitamin A yang tinggi menurunkan penyerapan vitamin D hingga 30%. Pada hewan, vitamin A pada dosis yang tinggi membantu melawan gejala yang disebabkan kelebihan vitamin D. Dengan vitamin K, toksisitas vitamin A menghambat sintesis vitamin K2 oleh bakteri usus dan mengganggu kerja vitamin K di hati sehingga meningkatkan kemungkinan hipoprotein. Next slide. Selanjutnya itu vitamin E. Vitamin E bersinergi dengan Fe, zinc, dan vitamin C. Dengan Fe, kekurangan selenium memperburuk efek kekurangan vitamin E dan vitamin E dapat mencegah keracunan selenium. Fe dan vitamin E bekerja membantu mengurangi kelebihan zat besi. Dengan zinc, beberapa efek dari kekurangan seng dibantu oleh suplementasi vitamin E. Vitamin C dan E adalah antioksidan, dapat menjaga satu dengan yang lain di dalam tubuh, termasuk zat gizi yang lain dari kerusakan oksidatif. Vitamin E berhubungan antagonis dengan vitamin D dan vitamin K. Dengan vitamin D, vitamin E tingkat sedang dan tinggi secara signifikan mengurangi penyerapan vitamin D masing-masing sebesar 15% dan 17%. Pada vitamin K dosis besar menghambat penyerapan vitamin E di usus. Dosis vitamin E yang tinggi atau 1200 IU per hari meningkatkan kebutuhan vitamin K. Pada individu dengan defisiensi vitamin K, pemberian vitamin E tingkat tinggi dapat memperparah defek koagulasi. Next slide. Vitamin A dan vitamin E ini berkaitan dengan banyaknya jumlah vitamin A dan vitamin E dalam tubuh. Jika kadar vitamin A yang tinggi dapat menghambat tingkatan vitamin E sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan vitamin E. Selanjutnya, vitamin E meningkatkan absorpsi vitamin A sebesar 40% dalam konsentrasi sedang hingga tinggi. Proteksi vitamin A dari oksidasi dalam usus, vitamin E dan A bersama-sama dapat meningkatkan antioksidan. Next slide. Selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D itu berhubungan antagonis dengan vitamin A dan vitamin E. Dengan vitamin A, kadar vitamin A yang tinggi menurunkan penyerapan vitamin D hingga 30%. Pada hewan, vitamin A pada dosis yang tinggi membantu melawan gejala yang disebabkan kelebihan vitamin D. Pada vitamin E tingkat sedang dan tinggi secara signifikan mengurangi penyerapan vitamin D masing-masing sebesar 15% dan 17%. Vitamin D berhubungan sinergis dengan kalsium, Fe, vitamin K, dan magnesium. Dengan kalsium, vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium. Suplementasi vitamin D dan kalsium bersama menyebabkan peningkatan respon pada anak-anak dengan rakitis. Kalsium dan vitamin D juga bekerja sama sinergis untuk fungsi otot rangka. Dengan selenium, vitamin D meningkatkan kadar serum selenium. Dengan vitamin K, tingkat optimal vitamin K mencegah beberapa masalah kelebihan vitamin D dan mengarah pada hasil yang lebih baik.
tingkat vitamin D dan K yang cukup menyebabkan penurunan resiko patah tulang timbul dan peningkatan BMD dan penanda kesehatan tulang lainnya. Cukupkan vitamin K dan D juga meningkatkan kadar insulin dan tekanan darah sekaligus mengurangi resiko aterosklerosis. Dengan magnesium adalah kofaktor untuk biosintesis, transportasi, dan aktivasi vitamin D. Suplementasi dengan vitamin D meningkatkan kadar ceruk magnesium terutama pada individu obesitas. Kekurangan vitamin D dan magnesium meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit metabolis, dan gangguan tulang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ais untuk penjelasannya. Berikutnya interaksi dari vitamin K serta mineral kalsium dan magnesium yang akan dijelaskan oleh Uun kepada Uun. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai vitamin K. Nah, vitamin K itu tuh bersinergis, juga dia tuh vitamin K ini berhubungan dengan antagonis juga. Vitamin K bersinergis dengan vitamin D dan juga dengan kalsium. Dengan vitamin D, vitamin K ini dapat mencegah beberapa masalah kelebihan vitamin D. Kemudian vitamin D dan K ini yang cukup menyebabkan penurunan resiko patah tulang pinggul dan peningkatan BMD. Kemudian kalsium. Vitamin K ini dan kalsium bersama-sama membantu meningkatkan kesehatan tulang dan jantung. Kemudian selanjutnya vitamin K ini berhubungan antagonis dengan vitamin A, vitamin D, dan vitamin E. Dengan vitamin A dapat menghambat sintesis vitamin K2 oleh bakteri usus dan mengganggu vitamin K di hati. Kemudian vitamin A juga menghambat penyerapan vitamin K di usus. Untuk vitamin D menghambat penyerapan vitamin K di usus. Kemudian vitamin E ini dapat menghambat aktivitas vitamin K dan juga vitamin E dapat menghambat penyerapan vitamin K di usus. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium berperan sebagai antagonis itu bersama dengan besi, magnesium, mangan, fosfor, sodium, dan seng. Yang pertama yaitu besi. Kadar kalsium yang tinggi menurunkan penyerapan zat gizi non-heme dalam jangka pendek, tetapi mungkin tidak berdampak panjang pada kadar zat besi. Hal ini dapat dikurangi dengan vitamin C. Selanjutnya yaitu suplementasi dengan kalsium dan zat besi sangat mempengaruhi kadar seng serum. Kemudian magnesium. Kadar kalsium yang tinggi menurunkan kadar magnesium jaringan dan memperburuk defisiensi dan menurunkan penyerapan magnesium. Selanjutnya yaitu suplementasi magnesium dapat menurunkan absorpsi kalsium terutama pada penderita penyakit batu ginjal. Selanjutnya yaitu mangan. Mangan dan kalsium ini bersaing untuk penyerapan dan menunjukkan sifat yang serupa. Untuk fosfor itu suplementasi kalsium tingkat tinggi menurunkan penyerapan fosfor. Kemudian selanjutnya yaitu untuk rasio fosfor dan kalsium ini jika lebih tinggi dapat merusak kesehatan pada tulang. Selanjutnya yaitu sodium. Sodium, kelebihan natrium meningkatkan ekskresi kalsium. Natrium tinggi juga meningkatkan pergantian tulang. Selanjutnya yaitu seng. Suplementasi kalsium tingkat tinggi dapat menurunkan penyerapan seng dan keseimbangan seng. Dan juga seng yang tinggi ini dapat mempengaruhi penyerapan kalsium. Untuk kalsium ini bersinergis dengan vitamin D dan kalium. Itu vitamin D meningkatkan penyerapan kalsium dan juga bekerja secara sinergis untuk fungsi otot rangka. Suplementasi bersama vitamin D dan kalsium menyebabkan respon yang lebih baik pada anak rakitis. Kemudian kalium ini meningkatkan reabsorpsi kalsium dan juga berhubungan positif dengan kepadatan mineral tulang. Next slide. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium ini bersinergis dengan vitamin B1, vitamin B6, vitamin D, dan kalsium dengan kalium.
Yang sinergis yaitu vitamin B1, magnesium itu diperlukan untuk mengubah tiamin menjadi bentuk aktif biologisnya. Kemudian juga dapat mengatasi kekurangan vitamin tidak akan terjadi jika tidak ditangani bersama. Kemudian selanjutnya vitamin B6 itu magnesium dapat meningkatkan penyerapan vitamin B6, begitupun juga sebaliknya. Kemudian bersama-sama dengan vitamin B6, magnesium juga membantu gejala PMS dan juga kemungkinan autisme. Selanjutnya yaitu vitamin D. Vitamin D ini suplementasi dengan vitamin D dapat meningkatkan kadar serum magnesium terutama pada obesitas individu dan juga dapat meningkatkan kadar vitamin D dan K. Selanjutnya yaitu kalium. Kalium bersama dengan magnesium diperlukan untuk pengambilan kalium dalam sel dan juga dapat kombinasi dengan magnesium, kalsium, potasium ini dapat mengurangi resiko stroke. Selanjutnya yaitu antagonis. Magnesium ini berperan sebagai antagonis jika berkolaborasi dengan kalsium, seng, dan juga fosfor. Ketika kadar kalsium yang tinggi, itu dapat menurunkan kadar magnesium jaringan dan memperburuk defisiensi dan menurunkan penyerapan magnesium. Kemudian seng, suplementasi zinc tingkat tinggi yaitu 142 mg per hari itu dapat mengurangi penyerapan magnesium. Selanjutnya fosfor. Fosfor ini seiring dengan kalsium, fosfor dapat mengurangi penyerapan magnesium di usus. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Uun untuk penjelasannya. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait interaksi mineral fosfor, potasium, dan natrium yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan interaksi antara fosfor, natrium, dan kalium dengan mineral lainnya. Yang pertama ada fosfor. Mineral yang bekerja antagonis terhadap fosfor ada kalsium dan magnesium. Yang pertama kalsium, asupan kalsium yang tinggi dapat menurunkan penyerapan fosfor. Idealnya rasio jumlah fosfor terhadap kalsium adalah 1:1. Lalu selanjutnya ada magnesium. Jadi penyerapan magnesium ini di usus akan mengalami gangguan apabila jumlah fosfor lebih banyak. Jadi jumlah magnesium dan fosfor tidak boleh melebihi fosfor. Lalu selanjutnya ada interaksi natrium, ada interaksi sinergis yaitu dengan kalium. Kalium dapat menurunkan tekanan darah dalam jumlah yang seimbang. Kadar natrium yang tinggi akan membuat kalium menurunkan ekskresi kalsium. Lalu selanjutnya mineral yang bekerja antagonis terhadap natrium ada kalsium. Kelebihan natrium akan meningkatkan ekskresi kalsium dan dapat meningkatkan pergantian tulang dan mengurangi kepadatan mineral tulang. Next slide.
Next slide. Lalu selanjutnya di sini ada mineral yang bekerja antagonis terhadap kalium. Yang pertama ada kalsium, natrium, lalu magnesium. Keberadaan kalium dapat meningkatkan absorpsi kalsium. Selain itu, ekspresi kalium juga berhubungan positif dengan kepadatan mineral tulang. Lalu ada natrium. Jumlah natrium dan kalium yang seimbang dapat menurunkan tekanan darah. Jumlah kalium yang tepat dapat meningkatkan kesehatan tulang karena kalium dapat menurunkan ekspresi kalsium akibat tingginya kadar kalium. Lalu magnesium diperlukan untuk mengambil kalium di dalam sel. Kombinasi antara magnesium, kalsium, dan kalium dapat mengurangi risiko stroke. Saya kembalikan kepada Alif. Baik, terima kasih Anissa untuk penjelasannya. Berikutnya yaitu interaksi dari copper iodin besi terhadap zat gizi lainnya yang akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang koper atau tembaga. Tembaga ini sinergis dengan vitamin C. Pada pasca absorptif, vitamin C dapat merangsang penyerapan dan metabolisme tembaga. Defisiensi vitamin C dapat menyebabkan gejala kekurangan tembaga. Tembaga memiliki nutrisi antagonis juga dengan vitamin C, besi, molybdenum, selenium, dan seng. Pada vitamin C, tingkat vitamin C yang tinggi menghambat penyerapan tembaga, mungkin melalui peningkatan penyerapan zat besi yang merupakan antagonis tembaga. Pada besi, tembaga dan besi bersaing untuk penyerapan sehingga tingkat yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan yang lain. Pada molybdenum berinteraksi dengan tembaga yang terikat protein di dalam dan di luar sel dan bahkan dapat mengeluarkan tembaga dari jaringan, sehingga kelebihan molybdenum berkontribusi pada kekurangan tembaga. Molybdenum juga dapat digunakan untuk mengobati masalah yang terkait dengan kelebihan kadar tembaga seperti penyakit Wilson. Hubungan antagonis antara tembaga dan molybdenum mungkin berkontribusi pada komplikasi diabetes. Pada selenium, saat mengkonsumsi selenium tingkat rendah hingga normal, asupan tembaga yang tinggi mengurangi penyerapan, meskipun ini mungkin tidak terjadi saat mengkonsumsi selenium tingkat tinggi. Ketidakseimbangan rasio selenium dan tembaga dapat berkontribusi pada stres oksidatif. Pada seng menghambat penyerapan tembaga dan dapat menyebabkan kekurangan. Rasio tembaga terhadap seng yang tinggi meningkatkan stres oksidatif. Semua penyebab kematian, peradangan, disfungsi kekebalan tubuh, gangguan tidur, AD, gagal jantung, cacat fisik, diabetes, dan autisme. Next slide. Selanjutnya iodium atau iodin. Iodium memiliki nutrisi sinergis dengan vitamin A dan selenium. Pada vitamin A, asam etinoat terlibat dalam penyerapan iodium. Defisiensi vitamin A yang parah mengurangi penyerapan iodium dan berdampak pada metabolisme tiroid. Defisiensi iodium dan kekurangan vitamin A menyebabkan kasus hipotiroidisme primer yang lebih parah dibandingkan dengan defisiensi iodium saja. Kemudian nutrisi sinergis dengan selenium yaitu kadar iodium dan selenium yang memadai diperlukan untuk metabolisme hormon tiroid. Selenium diperlukan untuk enzim yang mendeiodinisasi T4 untuk mengubahnya menjadi bentuk aktif yaitu T3. Kekurangan iodium dan selenium bersamaan mungkin menciptakan efek penyeimbangan untuk mempertahankan dan menormalkan tingkat T4 sementara tingkat T4 diturunkan ketika ada kekurangan iodium atau selenium. Next slide. Besi atau iron memiliki nutrisi sinergis dengan vitamin A dan vitamin C. Pada vitamin A, besi diperlukan untuk mengubah beta-karoten menjadi retinol. Vitamin A meningkatkan penyerapan zat besi, terutama zat besi non-heme. Besi meningkatkan
bioavailabilitas karotenoid provitamin A, termasuk alfa-karoten, beta-karoten, dan beta-kriptosantin. Suplemen dengan vitamin A dapat membantu membalikkan anemia defisiensi besi pada anak-anak, tetapi kekurangan vitamin A dapat berkontribusi pada anemia. Pada vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi non-heme, bahkan dengan adanya zat penghambat. Vitamin C juga mengatur penyerapan dan metabolisme zat besi. Next slide. Besi memiliki nutrisi antagonis pada vitamin E, yaitu besi mengganggu penyerapan vitamin E. Defisiensi vitamin E memperburuk kelebihan zat besi, tetapi vitamin E tambahan mencegahnya. Yang terbaik adalah mengkonsumsi suplemen pada waktu yang terpisah. Pada kalsium, kadar kalsium yang tinggi mengurangi penyerapan zat besi non-heme dalam jangka pendek, tetapi mungkin tidak memiliki dampak jangka panjang pada kadar zat besi ini dapat dikurangi dengan vitamin C. Suplemen dengan kalsium dan zat besi sangat mengurangi kadar serum seng. Tembaga dan besi bersaing untuk penyerapan, sehingga tingkat yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan yang lain. Pada mangan, tingkat mangan yang tinggi menghambat penyerapan zat besi dengan cara yang bergantung pada dosis, dan sebaliknya, karena jalur penyerapan yang sama dan sifat fisiokimia yang serupa. Pada seng, besi non-heme dan seng bersaing untuk penyerapan. Suplemen dengan kalsium dan zat besi sangat mengurangi kadar serum seng. Terima kasih pada moderator. Baik, terima kasih Amel untuk penjelasannya. Berikutnya interaksi mineral mangan, selenium, zinc, dan sulfur yang akan dijelaskan oleh Wafa. Kepada Wafa dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan interaksi vitamin dan mineral terhadap selenium. Interaksi selenium terhadap zinc, dan selenium berinteraksi dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu untuk melindungi sel-sel dalam tubuh untuk menghindari dari infeksi. Zinc pun dan selenium itu dapat membantu mempercepat dalam penyembuhan luka dan mencegah kerusakan pada sel-sel kulit. Lalu selanjutnya ada interaksi selenium terhadap kalsium itu saling berinteraksi dalam menjaga kesehatan tulang dan juga dapat membantu untuk mempertahankan kepadatan dalam tulang dan mencegah kerusakan tulang. Selanjutnya zat besi. Selenium itu membantu meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Selenium pun membantu untuk mempertahankan kesehatan di dalam sel-sel darah, lalu membantu dalam mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya terhadap vitamin E, berinteraksi juga dengan selenium dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Serta vitamin dan selenium ini juga bekerja sama membantu mempertahankan kesehatan jaringan kulit, organ dalam tubuh. Selanjutnya terhadap vitamin C, membantu pula meningkatkan penyerapan selenium dalam tubuh, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, serta vitamin C pun membantu meregenerasi vitamin E dalam melindungi sel-sel dalam tubuh. Selanjutnya, interaksi mangan terhadap vitamin C. Vitamin C membantu proses penyerapan mangan dalam tubuh, membantu pula mencegah kerusakan pada sel tubuh. Selanjutnya, terhadap vitamin B1 tiamin, yaitu berinteraksi dengan mangan dalam metabolisme serta membantu mengaktifkan enzim yang memecah karbohidrat menjadi glukosa, kemudian akan digunakan menjadi sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya itu terhadap vitamin B9, yaitu asam folat, yaitu membantu mengatur kadar mangan dalam tubuh serta mencegah kerusakan sel-sel. Selanjutnya terhadap kalsium. Kalsium dengan mangan itu saling berinteraksi dalam pembentukan tulang dan menjaga kesehatan tulang. Mangan pun dapat membantu mengaktifkan enzim yang diperlukan untuk pembentukan tulang, sementara kalsium itu dapat membantu tulang dalam menjaga kesehatan. Selanjutnya itu zat besi. Mangan dan zat besi ini berinteraksi dalam pembentukan hemoglobin, yang dimana protein ini membawa oksigen ke dalam pembuluh darah. Mangan pun berfungsi untuk membantu mengaktifkan
mengaktifkan enzim yang diperlukan untuk produksi hemoglobin. Zat besi ini adalah komponen utama dari hemoglobin itu sendiri. Selanjutnya, interaksi vitamin dan mineral terhadap zinc. Interaksi zinc terhadap vitamin A. Zinc berperan penting dalam metabolisme vitamin A yang berfungsi untuk membantu dalam produksi pigmen mata serta untuk mendapatkan hasil penglihatan yang normal. Kekurangan dari zinc ini dapat menyebabkan kekurangan vitamin A. Lanjutnya yaitu ada vitamin B, B6. Zinc membantu dalam metabolisme dan penyerapan vitamin B6. Kekurangan zinc itu dapat menyebabkan kekurangan vitamin B6. Selanjutnya, vitamin C. Zinc itu membantu dalam proses penyerapan vitamin C dan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Kekurangannya zinc itu dapat mengurangi efektivitas vitamin C. Selanjutnya yaitu vitamin D. Zinc itu dapat membantu dalam penyerapan dan penggunaan vitamin D dalam tubuh. Kekurangannya yaitu zinc itu dapat menyebabkan kekurangannya vitamin D. Selanjutnya itu ada selenium. Zinc dan selenium itu saling memperkuat efeknya dan membantu menjaga kesehatan sistem kekebalan dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selanjutnya yaitu besi. Zinc dapat membantu dalam penyerapan besi dari makanan dan mengurangi risiko anemia, serta zinc pula yang mempunyai kelebihan yang dapat mengganggu penyerapan besi. Selanjutnya yaitu sulfur. Interaksi vitamin dan mineral terhadap sulfur, yaitu ada vitamin B1 tiamin dan vitamin B5 asam pantotenat, yaitu ada berinteraksi dengan sulfur dalam proses metabolisme karbohidrat dan lemak. Keduanya membutuhkan sulfur untuk memecahkan karbohidrat dan lemak menjadi energi. Selanjutnya ada B6 sama piridoksin, yaitu vitamin B6 ini berinteraksi dengan sulfur dalam proses pembentukan hemoglobin. Protein itu membawa oksigen ke sel-sel tubuh, serta sulfur membantu mengubah asam amino menjadi protein, kemudian digunakan untuk membentuk hemoglobin. Selanjutnya, mineral seperti selenium, tembaga, dan seng. Selenium dapat membantu memproduksi enzim yang mengandung sulfur yang penting untuk mengurangi stres oksidatif dalam sel-sel tubuh, serta tembaga dan seng juga diperlukan untuk sintesis enzim dan protein dalam tubuh yang melibatkan interaksi dengan sulfur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik Wafa dan teman-teman lainnya, terima kasih untuk penjelasannya ya. Jadi demikian tadi presentasi dari kelompok 4B terkait interaksi vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini memang memiliki peran penting dalam tubuh, dan terutama dalam konsumsinya perlu diperhatikan kembali, mengingat adanya interaksi antar vitamin dan mineral sebagaimana yang telah dipaparkan tadi. Bukan hanya interaksi yang saling mendukung sehingga dapat mengoptimalisasi penyerapan, namun juga perlu memperhatikan interaksi antagonisnya, karena dapat memberi dampak yang tidak diinginkan untuk kesehatan. Baik teman-teman, saya selaku moderator mewakili kelompok 4B, memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.